Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh PT Pertamina. Mereka punya PBV yang rendah, labanya naik 3 kali lipat, dan rutin membagi dividen setiap tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Elsa atau PT El Nusa. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1984. Nah, untuk saham Elsa, pada laporan Q3 2022 sudah sempat dibuat dengan thumbnail seperti tampilan berikut ini. Saat itu, Elsa berada di angka Rp318. Nah, ini merupakan 3 segmen bisnis utama dari perusahaan. Yang pertama adalah oil and gas, yang kedua adalah energy distribution and logistics service, dan yang ketiga adalah support service. Untuk struktur pemegang sahamnya, Elsa dimiliki oleh 51,1% PT Pertamina Hulu Energi, yang mana perusahaan ini tentunya dimiliki oleh PT Pertamina, dan ada 48,9% saham yang berada di masyarakat. Kita lihat sekilas untuk wilayah operasi dari perusahaan ini. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini sudah berada di lingkungan Indonesia, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, hingga ke Papua. Kemudian kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham Elsa ini cenderung naik di bulan April dengan probabilitas yang mencapai 67%. Di mana pada tahun 2016 sempat naik hingga 48%. Sebaliknya, pada bulan Maret saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 30% saja. Nah, untuk tahun 2023 sendiri, saham Elsa masih naik 5,13% dalam satu tahun ini. Kemudian kita bahas dari laporan keuangan Q4-nya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama, total asetnya berjumlah 8,8 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari piutang usaha pihak berelasi sebanyak 2,7 triliun rupiah. Ada juga aset tetap 1,7 dan saldo kas sebanyak 1,6 triliun rupiah. Berikutnya dari sisi liabilitas. Nah, dengan saldo kas 1,6 triliun, ternyata mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi hutang yang berjumlah 4,7 triliun rupiah, di mana mayoritas hutang berasal dari beban accrual sebanyak 2,1 triliun yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian dari sisi ekuitas, perusahaan ini punya ekuitas 4,1 triliun yang mengalami peningkatan, di mana mayoritas didominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 2,8 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan usaha naik dari 8,1 menjadi 12,3 di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba brutonya naik dari 645 naik menjadi 912 miliar rupiah di tahun 2022 ini. Ada juga penghasilan lainnya sebanyak 102 miliar di tahun 2022, di mana mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Labanya naik dari 108 miliar menjadi 378 miliar di tahun 2022. Kenaikan yang sangat luar biasa. Untuk historical EPS, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham Elsa pernah mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Tapi pada tahun 2022 kembali bangkit, di mana kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, khususnya untuk tahun 2018 hingga tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 2,2% per 6,3 dengan PBV 0,58 kali. Yang berarti dengan modal 563 saham ini dijual lebih murah dengan angka 328. NPM 3% dengan ROE 9%. Angka yang tidak terlalu memuaskan. Dan NIR-nya juga sudah tinggi dengan angka 114%. Nah, ini merupakan perbandingan harga saham pada Q3 dan Q4 tahun 2022. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham ini pernah naik hingga Rp400 di dalam 6 bulan terakhir.
Kemudian kita bahas dari historical PBV. Rata-rata PBV saham ini sekitar 0,5 kali, yang berarti harga pada saat video ini dibuat berada pada rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya diperdagangkan hampir menyentuh PBV 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV 0,35 kali. Demikianlah pembahasan saham Elsa. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.